Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Uncle Mandil sangat bangga sekali sebagai pengikut Yesus Kristus, iman Uncle Mandil di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini Uncle Mandil mau share pembelajaran firman Tuhan kepada saudaraku khususnya yang di dalam Yesus Kristus. Jadi Uncle Mandil ini berbagi, kita saling menguatkan, dan hari ini Uncle Mandil rindu berbagi share firman Tuhan melalui video Uncle Mandil ini. Dan hari ini Uncle Mandil juga menjawab atas pertanyaan yang datang kepada Uncle Mandil mengenai apa maksudnya menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, seringkali ini disalahpahami oleh orang-orang yang belum di dalam Yesus Kristus. Artinya, ada orang-orang menganggap ketika orang-orang yang di dalam Yesus Kristus itu disebut anak-anak Allah, ada yang beranggapan bahwa Allah itu beranak, Allah itu melahirkan, seperti itu. Dan inilah kegagalpahaman, kesalahpahaman, nalar yang gak sampai memahami firman Tuhan. Kenapa beberapa orang salah memahami tentang sebutan anak-anak Allah di dalam iman Kristen? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena hati mereka belum percaya, belum menerima Yesus Kristus. Jadi tidak ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Itu sebabnya kegagalpahaman, kesalahpahaman, dan nalar yang tidak sampai untuk menangkap apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi Uncle Mandil mau ingatkan bahwa kita tidak bisa menggunakan logis kepala kita untuk mencerna firman Tuhan. Tetapi kita bisa oleh karena tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jadi ketika hatimu terbuka, percaya, dan hatimu menerima kebenaran itu, saya percaya seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kita dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi yang mengajari kita bukanlah diri kita, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan roh kita. Kita yang percaya menaruh iman di dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat kita untuk bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Dan hari ini Uncle Mandil mau menjawab tentang kesalahpahaman, dan juga ini sekaligus ya berbagi firman Tuhan kepada saudara apa yang dimaksud dengan istilah sebutan anak-anak Allah. Saya mengajak saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, jadi saya menggunakan Alkitab. Saya tidak menggunakan buku-buku komik atau apapun tidak. Karena Alkitab adalah firman Allah, kebenaran itu. Jadi saya menggunakan Alkitab. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Nah, di sini ada sebutan kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi sebutan anak-anak Allah itu bukan dibuat oleh Paulus, tidak. Bukan dibuat. Jadi jangan salah memahami, walaupun yang beredar bahwa Pauluslah yang membuat, tidak. Sebutan anak-anak Allah bukan Paulus yang membuat, tetapi ini adalah Allah yang menjadikan orang-orang yang di dalam Yesus Kristus itu sebagai anak-anak Allah. Ya, coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ya, 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara, bahwa sebutan anak-anak Allah yang ditujukan kepada manusia, ya, ini adalah syarat di mana Allah yang mengangkat manusia itu menjadi anak-anak Allah. Caranya bagaimana? Caranya ya, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan manusia yang mengatakannya, bukan Paulus, tidak. Tetapi Paulus diilhami oleh Roh Allah, di mana Paulus menulis dalam suratannya bahwa di dalam Galatia 3 ayat 26 tadi dijelaskan, sebab kamu semua artinya orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Istilah anak-anak Allah ini bukan diperanakkan secara lahiriah, bukan. Tetapi orang yang di dalam dirinya itu ada firman Allah, ada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah. Sang firman itu yang telah menjadi manusia, di mana firman yang keluar dari mulut Allah ada dalam diri orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Artinya yang percaya, yang menerima Yesus Kristus. Jadi kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena apa? Oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya, jadi ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang bukan Kristen. Orang-orang yang tidak percaya di dalam Yesus Kristus tidak dapat memahami istilah sebutan anak-anak Allah. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus bangga karena kita disebut oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Ini satu kebanggaan kita yang sudah di dalam Yesus Kristus. Kebanggaan kita bukan karena diri kita, melainkan firman Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dan orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan mengenai sebutan anak-anak Allah ini ya dapat dipahami oleh saudara, dapat dipahami oleh siapapun yang melihat video ini. Tuhan berkati.